Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Anda sedang mendengarkan podcast dari Alif Rizal Hamdani dengan NIM 203200009 dari kelas BGMA. Dan pada podcast ini akan membahas tentang model-model pembelajaran. Adanya podcast ini sebagai pelengkap dari tugas PPKN di MESD dari kelas PGMA. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran itu apa saja toh, dan di dalamnya apa saja tujuan, fungsi, dan apa saja contoh-contohnya. Langsung saja kita bahas. Pada pembahasan pertama ini adalah tentang pengertian dari model pembelajaran. Ada yang sudah tahu dari model pembelajaran? Mungkin masih terasa sedikit asing ya. Jadi pengertian dari model pembelajaran itu adalah seluruh rangkaian pembelajaran materi agar materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang ada yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Jadi model pembelajaran ini sangat penting sekali untuk para pendidik ataupun guru, dosen maupun guru-guru yang lain. Karena dalam model pembelajaran ini akan memudahkan seorang guru itu dalam mengembangkan dan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Dengan adanya model-model tersebut, guru akan lebih mudah dalam memahamkan materinya kepada siswa-siswanya. Jadi sudah paham ya tentang pengertian dari model pembelajaran itu. Kemudian ada beberapa fungsi dan peran dari model pembelajaran. Mungkin yang kita tunggu-tunggu biasanya ini ya, fungsinya apa sebenarnya dan apa sih perannya itu di dalam model pembelajaran itu. Jadi terdapat beberapa fungsi dan peran, yaitu yang pertama adalah membimbing guru. Artinya rencana yang telah dibuat oleh seorang pendidik atau guru lebih tertata dan mempunyai titik fokus untuk menyempurnakan cara mereka dalam melakukan pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi yang pertama ini adalah fungsinya membimbing guru. Guru akan lebih mudah untuk mencapai titik fokus ketika model pembelajaran yang guru atau pendidik tersebut diambil secara tepat, kemudian diajarkan pengajarannya kepada peserta didiknya dengan tepat, maka akan fokus dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah diharapkan. Dengan demikian, pembelajaran akan tertata dan teratur sehingga dalam memanage atau mengatur suatu pembelajaran itu akan lebih mudah dan dapat lebih efisien dan efektif. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kurikulum. Jadi dalam setiap pembelajaran itu tergantung pada kurikulumnya. Pada zaman dahulu ada KTSP, kemudian ada kurikulum 2004, kemudian yang terakhir ini adalah yang masih digunakan adalah kurikulum 13. Dalam kurikulum 13 ini atau K13, guru dianggap sebagai seorang fasilitator, bukan seorang pendidik. Ya disebut juga pendidik, tapi lebih ke fasilitator. Sehingga
murid itu berperan lebih penting dibandingkan dengan gurunya. Jadi harapan dari K13 ini adalah murid dituntut untuk aktif berinteraksi dalam tanya jawab, diskusi maupun dalam pembelajaran lainnya. Sehingga pembelajaran itu tidak seperti zaman dahulu, yaitu guru menerangkan kemudian murid diam. Jika ada pertanyaan, guru menjawab pertanyaan tersebut. Bukan hanya itu, tetapi siswa diminta untuk mengembangkan dirinya sendiri, potensi dari dirinya sendiri, bagaimana siswa tersebut mengolah informasi-informasi tersebut dengan mudah pada dirinya sendiri, sehingga guru hanya sebagai pembimbing dan fasilitator. Kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah penentuan bahan ajar. Ini juga sangat penting. Dalam pengertiannya adalah yaitu guru dapat memilih bahan ajar yang dapat digunakan sebelum mengajarkannya kepada murid-muridnya. Jadi pada pembahasan ini, guru itu bersifat bisa fleksibel. Jadi guru bisa memilih materi yang diajarkan itu bisa mudah dulu, atau yang mudah-mudah itu diutamakan agar pemahaman siswa bisa maksimal, kemudian ditambah dengan tingkatan sedikit agak ke atas lagi, agak sulit, kemudian yang terakhir adalah yang sulit, ataupun sebaliknya juga bisa. Jadi pemahamannya dari yang sulit dulu, kemudian dipahamkan ke bagian yang agak sulit, kemudian yang rendah. Itu tergantung pada siswanya maupun dari situasi dari pembelajaran itu. Jika memungkinkan digunakan dari situasi atas, situasi yang sulit, maka digunakan yang sulit. Jika situasinya itu tidak memungkinkan, maka menggunakan pembelajaran dari bawah dulu. Jadi guru akan bersifat fleksibel dalam pembelajaran tersebut, sehingga murid intinya adalah mudah memahami dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Ini hal yang sangat penting sekali, karena guru juga akan meningkatkan kualitasnya dengan adanya model pembelajaran. Dengan model ini, mungkin guru mulai berpikir bagaimana caranya memahamkan siswa, sedangkan siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki watak yang berbeda-beda, memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Jadi guru cenderung berpikir lebih keras tentang bagaimana siswa tersebut mudah memahami tentang materi yang dijelaskan, walaupun dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Jadi dengan model-model ini, jadi dalam model pembelajaran ini, guru dituntut untuk dapat mengenali situasi-situasi dan merumuskan bagaimana caranya untuk mengatasinya. Ya, itu dia fungsi dan peran dari model pembelajaran. Mungkin kita sudah paham dengan penjelasan itu ya. Kemudian ada 4 kriteria atau 4 kategori, yaitu menurut Bajal dan Mersa. Kelompok yang pertama, kelompok moderal dengan informasi atau the information processing family, yaitu menarik titik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal manusia untuk memahami dunia dengan cara menggali dan
mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya, serta mengembangkan bahan untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini dirancang untuk memperkuat kemampuan intelektual umum. Yang kedua adalah kelompok model personal atau the personal family, yaitu menitikberatkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal manusia untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya, serta mengungkapkannya. Dalam hal ini dirancang untuk memperkuat umum sifatnya. Kemudian kelompok model sosial atau the social family. Pada penjelasan ini dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama, jadi belajar bersama dapat membantu proses pemahaman dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, kelompok model sistem perilaku atau the behavioral system family, yaitu dasar terkait model ini adalah teori-teori sosial atau social learning. Model ini juga dikenal dengan model modifikasi perilaku dan sumber etika moral ini didapat pada perilaku yang terobservasi. Ya, jadi teman-teman, mungkin kita baru mengerti ya bagaimana pendapat para ahli tentang beberapa golongan tersebut ya. Kemudian kita masuk tentang unsur model pembelajaran. Jadi unsur model pembelajaran ini ada 5, yaitu yang pertama adalah sintakmatik. Pada tahap-tahap kegiatan dalam atau dari pelaksanaan model pembelajaran. Yang kedua adalah sistem sosial, yaitu situasi atau suasana dalam moral yang berperilaku dalam pelaksanaan moral. Kemudian ada prinsip reaksi, yaitu pola kegiatan tentang bagaimana guru melakukan peserta didik tersebut, termasuk bagaimana peran guru memberikan respon kepada murid-muridnya. Kemudian ada sistem pendukung, yaitu segala sarana, bahan, dan alat yang digunakan untuk model pembelajaran ini. Kemudian dampak instruksional, yaitu hasil belajar yang berlangsung dengan menggunakan peserta didik yang diharapkan mampu memahami. Kemudian ada model pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bukan hanya satu, tapi terdapat beberapa model teman-teman. Yang pertama adalah model discovery. Kemudian yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu model-model seperti problem basic learning atau berbasis masalah pembelajaran ini. Kemudian ada inquiry. Yang terakhir adalah pembelajaran project. Yang terakhir ini biasanya pembelajarannya digunakan sebagai pembelajaran IPA karena ada proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Baik teman-teman, sedikit
penjelasan tentang apa saja model pembelajaran. Jadi kesimpulannya, model pembelajaran yaitu apa yang dilakukan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar terkonsep yang dilaksanakan dapat dipahami oleh peserta didiknya. Jadi intinya guru itu adalah seorang yang mulia, maka muliakanlah guru agar hidupmu nantinya bisa mulia. Demikianlah podcast dari saya. Semoga dengan adanya podcast ini dapat membantu kita memahami apa saja model pembelajaran itu tersebut dan dapat menambah wawasan serta keilmuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.